Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik kan? Alhamdulillah. Anak-anak, sebentar lagi kalian akan menempuh ujian sekolah daerah atau USDA. Sebagai persiapan, salah satunya sekolah memprogramkan mengadakan tambahan pelajaran atau les. Kali ini les diadakan hari Sabtu. Sebagai persiapan kalian besok Senin akan mengerjakan soal TPM yang pertama atau tryout yang pertama. Kegiatan les diisi dengan membahas soal-soal pada buku Kiat Sukses USDA yang sudah kalian terima pada saat orang tuamu mengambil rapot pada beberapa hari yang lalu. Baik anak-anak, langsung saja. Ibu akan memulai membahas dari soal nomor 1. Silahkan kalian buka buku Kiat Sukses USDA Bahasa Indonesia kalian halaman 4. Untuk soal nomor 1 sampai 7 itu adalah membahas atau menjawab dari teks yang ada di halaman sebelumnya. Bacaannya berjudul ketika PSBB dilonggarkan, apa yang kamu harapkan? Pada paragraf pertama terdapat kalimat bahkan tidak sedikit pekerja formal yang merosot penghasilannya, bahkan nir penghasilan. Pada kalimat tersebut, pada paragraf pertama, maksud dari kalimat tersebut jawabannya adalah D. Bahkan tidak sedikit itu disamaartikan dengan banyak. Banyak pekerja formal yang merosot itu disamaartikan dengan turun. Merosot penghasilannya, bahkan nir penghasilan. Nir penghasilan itu berarti tidak mempunyai penghasilan. Jadi jawabannya yang D. Tidak sedikit diganti kata banyak, merosot diganti kata turun, dan nir penghasilan diganti dengan kata tidak mempunyai penghasilan. Tuh, nomor 1 jawabannya D. Nomor 2. Tujuan penulisan teks tersebut adalah teks tersebut, jika kalian baca, itu adalah menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan setelah terkena dampak pandemi. Hal-hal apa saja yang dilakukan ketika kita atau terjadi pandemi? Yang dilakukan dalam teks tersebut dijelaskan bahwa pemerintah dan masyarakat memberikan beberapa bantuan. Itu ada di paragraf kedua. Kemudian pemerintah juga menyalurkan banyak bantuan sosial. Kemudian yang dilakukan ketika terjadi pandemi, di paragraf ketiga dijelaskan adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Jadi nomor 2 jawabannya juga D. Kita lanjutkan ke nomor 3. Pertanyaannya, pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah, kita lihat jawabannya satu-satu ya. A. Pandemi sudah terjadi sejak bulan Juni sehingga menimbulkan dampak di berbagai bidang. Itu tidak cocok atau pernyataannya tidak sesuai ya. Karena kenyataannya pandemi terjadi di Indonesia sejak bulan Maret. Kalau di Cina itu sudah sejak bulan Desember tahun yang lalu ya. Kemudian jawaban yang B. Gerakan urban farming merupakan satu-satunya solusi dalam menghadapi dampak pandemi. Urban farming dijelaskan dalam paragraf kedua dari bawah. Paragraf terakhir. Gerakan urban farming dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Urban farming itu semacam budidaya lahan atau memanfaatkan lahan di perkotaan untuk menanam atau berkebun. Itu memang salah satu solusi, tapi bukan satu-satunya. Pernyataan yang B disebutkan itu adalah satu-satunya, sehingga pernyataan B juga tidak sesuai. Kemudian pilihan C. Indonesia menargetkan untuk mengurangi sampah plastik di lautan sebesar 70% pada musim pandemi. Tapi kenyataannya di teks itu paragraf ke-5
Di situ dijelaskan ada kalimat, lewat skenario perubahan sistem yang berisikan 5 langkah, Indonesia menargetkan untuk mengurangi sampah plastik di lautan sebesar 70% pada 2025. Memang Indonesia menargetkan mengurangi sampah plastik sebesar 70%, tapi targetnya itu sampai tahun 2025, bukan saat pandemi ini ya. Jadi jawaban C juga tidak sesuai dengan teks. Kemudian yang D, pandemi melahirkan sikap berbagi terutama di bidang pangan dengan cara mengadakan dapur umum. Itu cocok ya atau sesuai dengan isi teks. Itu ada di paragraf ke-6. Banyak masyarakat yang tidak mempunyai biaya untuk mencukupi kebutuhan makanan sehari-hari. Sebagai solusi muncul dapur umum. Ada juga masyarakat yang saling membantu. Jadi membangun atau mengadakan dapur umum ini adalah sikap yang muncul dalam mengatasi bidang pangan lahir atau ada ketika terjadi pandemi. Jadi jawaban nomor 3 yang benar adalah D, atau pernyataan yang sesuai dengan isi teks jawabannya adalah D. Jelas ya? Lanjut nomor 4. Hal yang dibicarakan pada teks tersebut adalah, jelas sekali jawabannya ya. Jawabannya adalah B, dampak pandemi dan solusi mengatasinya. Di awal disebutkan dampak pandemi adalah terjadi PHK, kemudian adanya bekerja dari rumah, penghasilan merosot, itu adalah dampak atau perekonomian menjadi sangat berat. Itu adalah dampak ketika terjadi pandemi. Kemudian solusinya dijelaskan di situ adalah misalnya memberikan bantuan sosial, kemudian mengadakan atau melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Itu adalah beberapa solusi ketika terjadi pandemi. Jadi nomor 4 jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke soal ke-5. Pertanyaannya, ide pokok paragraf ketiga teks tersebut adalah. Sebelum kita lihat bagaimana isi dari paragraf ketiga, saya berikan kata kuncinya. Ketika mengerjakan soal atau menentukan ide pokok paragraf, hampir 90% ide pokok paragraf berada di awal paragraf atau disebut paragraf deduktif. Kalau ide pokoknya berada di akhir, namanya paragraf induktif. Dari berulang kali soal yang keluar tentang pertanyaan ide pokok paragraf ini, hampir 90% ide pokok paragraf berada di awal paragraf. Saya bilang 90% ya, ada kemungkinan 10% ada di akhir paragraf. Begitu juga dengan soal nomor 5 ini. Di paragraf ketiga, ide pokoknya juga berada di awal paragraf pada kalimat pertama, sedangkan kalimat berikutnya dinamakan sebagai kalimat penjelas. Kalimat pertama namanya kalimat pokok. Dari kalimat pertama itu bisa disimpulkan ide pokoknya adalah pemerintah mulai melonggarkan kebijakan karantina. Itu diambil dari kalimat pertama ya. Jadi nomor 5 jawabannya A. Kemudian nomor 6, kalimat yang menyatakan hubungan pertentangan ditunjukkan oleh kalimat yang mana? Kita harus tahu dulu, kata yang menyatakan hubungan pertentangan itu berarti kebalikannya ya, itu ditandai dengan kata tetapi, namun, padahal, sebaliknya, dan akan tetapi. Itu adalah kata-kata yang menunjukkan, menyatakan hubungan pertentangan. Nah, sekarang kita lihat mana kata atau kalimat yang
terdapat kata tetapi namun padahal sebaliknya atau akan tetapi. Nah, betul, jawabannya adalah D. Ada di paragraf kedua, kalimat kedua. Bunyi kalimatnya yaitu pemerintah menyalurkan banyak bantuan sosial, tetapi menuai banyak kritikan. Jadi nomor 6 jawabannya adalah D. Soal nomor 7. Pertanyaannya, ringkasan dua paragraf terakhir pada teks tersebut adalah: ketika ada soal menanyakan ringkasan, itu biasanya disajikan dua paragraf. Cara mengerjakannya atau rumusnya adalah IP1 plus IP2. IP itu artinya ide pokok. Jadi kalian tentukan ide pokok paragraf 1 ditambah dengan ide pokok paragraf kedua, itu menjadi jawabannya atau ringkasannya. Seperti pada soal nomor 7. Paragraf pertama, ini ide pokoknya ada di awal kalimat. Masalah pangan mendapatkan sorotan khusus ketika pandemi. Dan ide pokok paragraf kedua juga di awal paragraf, yaitu gerakan urban farming atau petani kota ini bisa menjadi atau membantu mengatasi masalah tersebut. Jadi jawabannya yang A. Jelas ya? Nomor 8. Simpulan dari teks tersebut. Ketika menyimpulkan isi teks, maka kalian harus bisa menentukan inti dari paragraf tersebut. Di situ, inti paragraf itu merangkum, jadi tidak hanya di awal saja atau di akhir saja, tapi gabungan inti paragraf di awal dengan inti paragraf di akhir itu dirangkum menjadi satu kalimat pokok atau kalimat utama. Atau kalau mengerjakannya dilihat dari memilih jawaban A, B, C, D, maka pilih dari pilihan A, B, C, D itu cari kalimat yang isinya mewakili dari keseluruhan isi bacaan. Teks tersebut, kalimat yang bisa mewakili dari keseluruhan isi bacaan adalah ketika di awal disebutkan air adalah sumber kehidupan, dan di akhir dengan sikap yang bijak dalam menggunakan air ini bisa tetap menjadi, maka air bisa tetap menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Artinya, simpulan dari paragraf tersebut yaitu pernyataan yang D. Air akan tetap menjadi sumber kehidupan jika diimbangi dengan sikap yang bijak dalam menggunakannya. Nomor 8 jawabannya D ya. Nomor 9. Pertanyaannya, kalimat yang menyatakan opini atau fakta pada teks tersebut adalah, sebenarnya soal nomor 9 ini adalah soal yang keliru atau perlu direvisi atau diperbaiki. Mengapa? Karena fakta dan opini memang terkadang diucapkan secara berdampingan, tapi keduanya memiliki arti yang jauh berbeda. Fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi atau bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian opini itu didefinisikan sebagai pandangan atau pendapat atau penilaian pribadi. Contoh kalimatnya, misalnya penari itu menggunakan kostum warna hijau. Itu adalah fakta. Kenyataannya memang penari itu memakai baju yang berwarna hijau. Sedangkan fakta seperti itu bisa menjadi sebuah opini. Misalnya, ada orang yang berpendapat dengan menggunakan pakaian hijau, penari itu terlihat lebih anggun. Itu mungkin bagi orang yang menyukai warna hijau. Tapi mungkin ada orang yang tidak menyukai warna hijau, maka mengatakan penari itu terlihat norak, misalnya seperti itu ya, atau tidak pantas.
Nah, itu opini. Jadi, pendapat antara satu orang dengan orang lain itu bisa berbeda. Itu namanya opini. Sedangkan kalau fakta itu apa adanya, sesuai kenyataan. Nah, nomor 9, ini pertanyaannya yang menyatakan opini atau fakta. Padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Tapi kalau dilihat dari pilihan jawabannya, kita bisa menentukan kalimat A itu termasuk sebagai kalimat fakta. Karena pencemaran air berasal dari kotoran manusia, limbah cucian piring dan baju, kotoran hewan, pupuk dari perkebunan serta peternakan. Memang kenyataannya pencemaran air itu berasal dari kotoran manusia, limbah cucian piring, kotoran hewan dan lain sebagainya. Itu fakta, kenyataan. Kemudian pernyataan yang B, sumber utama pencemaran air sungai di Indonesia sebagian besar berasal dari limbah domestik atau rumah tangga. Itu memang kenyataannya bahwa pencemaran sungai itu berasal dari limbah rumah tangga. Fakta yang B. Kemudian yang C, sikap yang bijak diperlukan dalam menggunakan agar air tetap menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Itu adalah opini, pendapat, memberikan masukan atau pandangan bahwa dengan kita bijak menggunakan air, maka itu bisa menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Jadi yang C itu adalah kalimat opini. Kemudian yang D itu termasuk juga dalam kalimat fakta. Pencemaran air disebabkan juga oleh jejak kontaminasi obat-obatan medis, pestisida, dan minyak. Itu kenyataannya memang pencemaran air bisa disebabkan oleh adanya obat-obatan medis, pestisida, dan minyak. Jadi, kalau pertanyaannya kalimat yang menyatakan opini, itu jawabannya C. Sedangkan kalimat yang menyatakan fakta, itu jawabannya adalah A, B, dan D. Ya, atau bisa juga pertanyaannya diubah menjadi kalimat yang menyatakan opini adalah, maka jawabannya C. Atau kalimat yang menyatakan fakta, berikut ini kecuali. Nah, itu jawabannya juga yang C. Jelas ya? 10. Perbedaan penggunaan bahasa pada kedua teks tersebut. Teks 1 itu didominasi atau banyak menggunakan istilah D. Teks 1 teknologi, di situ ada kata touchscreen, ada kata insinyur, itu adalah sarjana teknik ya. Kemudian ada touch display, electronic letters, smartphone, smartwatch, itu adalah contoh-contoh istilah dalam bidang teknologi. Sedangkan yang teks 2 itu menggunakan atau ada kata yang menggunakan istilah bidang biologi. Di situ ada kata derajat Celcius, kondensasi, itu adalah istilah dalam bidang biologi. Jadi jawabannya nomor 10 adalah yang D. Nomor 11. Nomor 11 ini masih menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang nomor 10 tadi ya, teks 1 dan teks 2. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah, jadi pola penyajian itu urut-urutan dalam menyajikan teks. Perlu kalian ketahui dulu pilihan jawabannya, di situ ada istilah kausalitas, kronologis, dan ilustrasi. Kausalitas itu adalah pola penyajian paragraf atau teks berdasarkan hubungan sebab akibat. Misalnya, karena hujan-hujanan dia jatuh sakit. Nah, itu kan ada sebab hujan-hujanan mengakibatkan sakit. Itu namanya hubungan kausalitas atau sebab akibat. Kemudian ada pola kronologis. Kronologis itu peristiwa terjadi secara urut-urutan berdasarkan urutan waktu. Jadi berurutan, secara berlangsung maju urut. Peristiwanya urut begitu ya. Misalnya Andi bangun tidur, setelah itu merapikan tempat tidurnya, melipat selimut. Kemudian Andi pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Kemudian Andi sholat subuh. Kemudian Andi sarapan misalnya.
mandi, sarapan, berangkat sekolah, itu terjadi secara urut atau peristiwanya terjadi secara urut, itu namanya kronologis. Kemudian ada ilustrasi. Ilustrasi itu isi paragraf seperti paragraf deskripsi pelajaran di kelas 7 ya, ditampilkan atau digambarkan sesuai keadaan secara rinci. Misalnya ada objek berupa gajah, itu ilustrasinya digambarkan sebagai hewan yang tubuhnya besar, kemudian telinganya lebar, hidungnya panjang, itu adalah menggambarkan atau mendeskripsikan ilustrasi bagaimana bentuk gajah. Nah, teks 1, kalian lihat ya, itu berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Diceritakan bahwa dulu beberapa tahun yang lalu teknologi layar sentuh atau touchscreen itu hanya bisa dilihat di film fiksi atau belum terjadi dalam kehidupan nyata, itu dulu. Kemudian seiring berjalannya waktu hadir teknologi di masa kini. Itu diciptakan seorang insinyur dari Inggris membuat teknologi atau menemukan teknologi layar sentuh berbasis jari yang pertama kali, sehingga teknologi berkembang sampai saat ini. Teknologi layar sentuh banyak ditemui dalam barang-barang di sekitar kita, misalnya dalam smartphone, tablet, komputer, bahkan dalam fasilitas di rumah, di jalan, atau fasilitas umumnya banyak kita temui menggunakan teknologi layar sentuh. Jadi menceritakan bagaimana awal mula dulu sampai sekarang proses bisa muncul teknologi layar sentuh, itu di teks 1. Jadi teks 1 pola penyajiannya adalah kronologis. Kemudian teks 2, di situ pola penyajiannya ada sebab akibat atau kausalitas. Akibat akhir itu adanya terjadi embun es di daerah dataran tinggi Dieng, Gunung Semeru, dan Jayawijaya. Terjadi gunung es ini sebabnya apa? Itu karena terjadi puncak kemarau. Suhu berada titik beku 0 derajat Celcius. Sebabnya karena adanya molekul udara di daerah pegunungan yang lebih renggang, sehingga menyebabkan suhu yang dingin, atau dalam istilah biologi disebut dengan istilah kondensasi. Kemudian di pucuk daun itu karena suhunya dingin, kemudian menimbulkan pucuk daun atau rumput-rumputan membeku, sehingga di daerah tertentu terjadi embun es. Jadi di situ ada di paragraf di teks kedua ada hubungan atau pola penyajian kausalitas sebab akibat. Sebab musim kemarau kemudian menyebabkan udara dingin. Udara dingin ini kemudian pada akhirnya mengakibatkan adanya embun es di daerah tertentu. Jadi jawabannya nomor 11 adalah yang B. Nomor 12. Bukti bahwa tokoh sopir penyabar itu ada di jawaban B. Gupris lari ke depan untuk memukul-mukul atap kabin truk sehingga truk berhenti setelah melewati perempatan. Itu nomor 12 jawabannya B ya. Anak-anak, sebelum lanjut ke soal nomor 13, ada ralat untuk soal nomor 12 ya. Tadi saya sampaikan soal nomor 12 jawabannya B ya. Bukti bahwa tokoh sopir penyabar, wataknya penyabar, itu bukan di B, tapi jawabannya adalah C. Bukti bahwa tokoh sopir penyabar diterangkan bahwa Gupris dan keempat temannya menjadikan truk sebagai panggung dangdut berjalan. Tetapi mereka ini maksudnya sopir, ini tidak pernah marah. Sopir yang tidak marah ini menunjukkan bahwa sopir adalah tokoh yang penyabar. Jadi nomor 12 jawabannya C. 13. Peristiwa yang dialami Gupris dan teman-temannya adalah, di situ ceritanya ada Gupris dan teman-temannya berniat menuju pabrik semen dengan menumpang truk. Mereka bermaksud turun di sebuah perempatan.
Namun sayang lampu merah tidak menyala sehingga keempat anak dan gubris yang tidak sabar tadi langsung meloncat turun. Gubris yang berusaha menghentikan truk untuk menolong temannya itu temannya yang sedang kesakitan. Itu jadi kronologi atau peristiwa yang dialami dalam cerita itu jawabannya adalah D. Nomor 14. Cara penggambaran watak tokoh sopir pada teks tersebut adalah, ini jawabannya yang D, penyebutan langsung. Bisa kalian lihat di paragraf ketiga. Di situ ada kalimat, para sopir truk tidak pernah marah. Sama sekali tidak pernah marah. Karena mereka bukan pemarah, meski anak jalanan itu sering berisik. Jadi, di situ secara langsung digambarkan bahwa sopir yang penyabar disebutkan langsung bahwa mereka tidak pernah marah. Kalau tindakan tokoh itu bisa dilihat misalnya perilaku tokoh. Misalnya ada tokoh yang memberikan uang receh kepada anak jalanan, misalnya itu kan berarti menunjukkan kalau tokoh dermawan. Misalnya bisa juga dilihat dari percakapan antar tokoh, berarti di situ ada dialog antar tokoh yang menyatakan misalnya ada tokoh yang penyabar, ada tokoh yang dermawan, itu dilihat dari percakapan atau dialog antar tokoh. Tapi dari cerita mereka mengeja larangan mengemis itu menunjukkan kalau tokoh sopir itu seorang yang penyabar atau tidak pernah marah disebutkan secara langsung. Jadi nomor 14 jawabannya D. 15. Suasana yang dialami gubris dan teman-temannya menjelang perempatan. Di situ diceritakan mendekati sebuah perempatan, gubris bangkit dan bermaksud turun. Jika beruntung, lampu pas menyala merah, tapi saat itu tidak. Jadi langsung hijau ya. Ada seorang anak yang tidak sabar terjun lewat sisi samping. Dia terbanting atau terjatuh dan langsung mengaduh. Gubris lari ke depan untuk memukul-mukul atap kabin supaya sopirnya berhenti melewati perempatan. Sopirnya hanya melengok ke belakang dan melihat empat anak itu naik turun. Wajah sopir datar saja melihat gubris dan teman-temannya mau menolong teman yang duduk kesakitan. Kemudian gubris bertindak, bergerak ke tengah jalan. Dia mengangkat tangan tinggi-tinggi dan meminta peluang untuk kendaraan berhenti. Jadi di situ suasana yang digambarkan menjelang akhir cerita atau menjelang perempatan, yaitu suasananya menegangkan. Gitu ya. Jadi nomor 15 jawabannya A. Baik anak-anak, pembahasan soal kiat sukses USDA pada pertemuan kali ini sampai nomor 15 dulu ya. Satu paket soal USDA berisi 30 soal. Jadi setiap kali pertemuan kita akan membahas separuh atau 15 soal. Nanti nomor 16 dan sampai nomor 30 akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kali ini, les hari ini dilangsungkan hari Sabtu sebagai persiapan kalian mengikuti TPM atau tryout USDA pada Senin pekan depan ya. Silahkan kalian belajar, kalian persiapkan diri kalian untuk mengikuti tryout USDA. Dan untuk pekan-pekan berikutnya, les akan diadakan seminggu 4 kali dengan jadwal setiap hari Senin bahasa Indonesia, Selasa matematika, Rabu bahasa Inggris, Kamis IPA. Sehingga kalian persiapkan diri kalian, kalau belajar pagi hanya sampai jam 11.15, khusus untuk kelas 9 dilanjutkan dengan adanya tambahan pelajaran atau les dimulai pukul 12:30 sampai 12:30. Les akan diisi oleh Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran UN kelas 9 dengan membahas soal-soal dari buku Kiat Sukses USDA atau bank soal yang sudah kalian terima bukunya saat pembagian rapot kemarin. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, sehat dan sukses untuk kalian semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.